ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang kesehatan sesuai dengan FR yang kita kumpulkan dari teman-teman yang sudah ujian di hari sebelumnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan di sini kita juga mau merekomendasikan buat teman-teman yang belum ujian untuk mencoba paket tryout yang disediakan di Ayo CPNS. Karena berdasarkan pemaparan teman-teman yang sudah ujian, paket tryout di Ayo CPNS ini sangat membantu untuk memantapkan persiapan menghadapi ujian SKB. Untuk cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 adalah: A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, makmur, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Atau E. Terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, makmur, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan FR yang beredar hampir di semua formasi untuk soal terkait visi dan misi Kemenkes keluar. Jadi buat teman-teman nanti bisa dihafalkan untuk visi dan misinya. Dan berikut ini adalah penjelasan dari visi Kementerian Kesehatan periode 2015-2019. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 9 misi pembangunan yang dikenal dengan istilah nawacita. Pada salah satu poinnya disebutkan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini tercantum dalam poin nawacita ke A. Poin pertama, B. Poin kedua, C. Poin ketiga, D. Poin keempat, atau E. Poin kelima. Jawaban yang paling tepat adalah B. Poin kedua. Berikut ini adalah 9 poin pada nawacita. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Poin ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Poin keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang jenis imunisasi yang bisa diberikan dalam waktu bersamaan adalah A. Hepatitis B dan BCG, B. BCG dan DPT, C. BCG dan polio,
D. DPT dan campak, atau E. Hepatitis B dan campak. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. BCG dan polio. Karena untuk imunisasi BCG dan polio ini bisa diberikan dalam waktu bersamaan pada saat bayi berusia 1 bulan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya X usia 29 tahun datang ke poli rumah sakit untuk konsultasi alat kontrasepsi yang akan digunakan. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data Nyonya X punya riwayat darah tinggi sejak 4 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/110, nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apa yang akan dianjurkan untuk Nyonya X? A. Pil KB, B. KB suntik, C. Implan, D. AKDR, atau E. Tubektomi. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. AKDR. Untuk klien dengan hipertensi, sangat tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen. Di sini untuk opsi A, B, dan C, pil KB, KB suntik, dan implan merupakan alat kontrasepsi hormonal, jadi tidak dianjurkan untuk pasien hipertensi. Sedangkan untuk opsi E, tubektomi, ini juga tidak dianjurkan mengingat usia Nyonya X yang masih 29 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat merupakan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh A. Puskesmas, B. Kecamatan, C. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, D. Dinas Kesehatan Provinsi, atau E. Kementerian Kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Puskesmas. Mengutip dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan indikator keberhasilan PHBS di rumah tangga, kecuali A. Persalinan ditolong tenaga kesehatan, B. Memberantas jentik nyamuk di rumah, C. Makan jajanan sehat, D. Tidak merokok di dalam rumah, atau E. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Makan jajanan sehat. Ini merupakan indikator PHBS di sekolah. Dan berikut ini adalah indikator PHBS di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. 3. Menimbang bayi dan balita. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik di rumah. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Dan jawaban yang paling tepat adalah C.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Lanjut ke soal berikutnya. Proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat adalah salah satu tahapan rehabilitasi narkoba, khususnya tahap ke A. Tahap pertama, B. Tahap kedua, C. Tahap ketiga, D. Tahap keempat, atau E. Tahap kelima. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Tahap pertama. Terdapat 3 tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu tahap pertama atau tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat. Pada tahap ini, pecandu narkoba perlu mendapatkan pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Kemudian tahap kedua, tahap rehabilitasi non-medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program therapeutic communities, pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial. Kemudian tahap yang ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa mendapatkan nilai terbaik dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.